Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung di Pagi-Pagi Jepang, hari ini. Tayang setiap Senin sampai Jumat, pukul 8. Seperti biasa, hari ini kita akan bahas nilai tukar, berita terbaru, kebiasaan di Jepang yang wajib kamu tahu, dan bahasa Jepang yang bisa langsung dipakai. Langsung saja, kita mulai dengan cek nilai tukar hari ini. Jumat, tanggal 8 Mei kurs hari ini 1 yen sama dengan 111,35 rupiah. Dengan kurs hari ini, kalau kirim 100.000 yen, dapat sekitar 11.135.000 rupiah. Lumayan stabil dari minggu lalu ya. Minggu ini setelah libur panjang Jepang, perdagangan cukup tenang, jadi pergerakan yen dan rupiah relatif stabil. Minggu ini termasuk agak menguntungkan. Kalau rencana kirim uang akhir pekan ini, sekarang waktu yang pas. Minggu ini dari Senin sampai Jumat kurs stabil di kisaran 111 rupiah per yen. Minggu depan ada rilis data ekonomi Jepang, jadi mungkin ada sedikit pergerakan. Siap-siap ya, tetap cek setiap hari minggu depan. Itu tadi informasi kurs yen dan rupiah hari ini. Selamat datang di kanal ini. Hari ini, Jumat, 8 Mei 2026. Berikut berita-berita terbaru seputar Indonesia yang perlu kamu ketahui hari ini. Berita pertama. Akhir pekan setelah Golden Week, festival musim semi kembali ramai di seluruh Jepang. Banyak acara yang menyambut partisipasi orang asing. Berita kedua. Tanggal 9 hingga 10 Mei, festival makanan halal diadakan di Taman Ueno. Akan ada booth masakan Indonesia juga. Berita ketiga. Menjelang 70 tahun hubungan diplomatik pada 2028, panitia persiapan dibentuk di kedua negara untuk memperluas acara pertukaran budaya. Berita keempat. Suhu terus naik sejak Mei, akhir pekan ini diperkirakan lebih dari 25 derajat. Jangan lupa minum air dan istirahat secara teratur. Nah, dari keempat berita tadi, kita bahas lebih dalam soal nikmati festival Jepang di akhir pekan setelah Golden Week. Info event untuk orang asing. Golden Week sudah berakhir, dan mulai akhir pekan ini, festival musim semi akan ramai di seluruh Jepang. Latar belakang. Di Jepang, dari Mei hingga Juni, festival tradisional diadakan di berbagai daerah. Ini kesempatan bagus untuk mengalami budaya Jepang seperti mengangkat mikoshi dan menikmati makanan di yatai. Belakangan ini, semakin banyak acara yang menyambut peserta asing, dan komunitas Indonesia juga aktif berpartisipasi. Alasan mekanisme. Banyak festival bisa diikuti tanpa registrasi sebelumnya. Khususnya untuk mengangkat mikoshi, banyak asosiasi warga yang mencari relawan asing karena kekurangan tenaga. Dengan berpartisipasi, kamu bisa lebih akrab dengan warga lokal dan berlatih bahasa Jepang. Dampak bagi pekerja Indonesia di Jepang. Hanya akhir pekan ini saja, lebih dari 500 festival dijadwalkan di seluruh Jepang. Di sekitar Tokyo, acara persiapan Kanda Matsuri pertengahan Mei diadakan di berbagai tempat. Biaya partisipasi kebanyakan gratis hingga sekitar 1.000 yen, jadi kamu bisa dengan mudah merasakan budaya Jepang. Kesimpulan. Bagi yang belum punya rencana akhir pekan, coba kunjungi festival terdekat. Cari di SNS dengan kata kunci, nama kota Zematsuri 2026 untuk menemukan informasinya. Itu tadi berita dan topik hari ini. Nah, topik berikutnya adalah kebiasaan Jepang yang wajib kamu tahu. Dan topik hari ini. Halo semuanya, apa kabarnya? Ini sudah hari Jumat ya, akhir minggu ini. Kali ini, saya akan menjelaskan cara untuk mengatasi rasa lelah supaya kita bisa mulai minggu baru dengan kondisi segar dan sehat. Bekerja di Jepang, terutama pekerjaan fisik atau jam kerja yang panjang, dapat menyebabkan rasa lelah yang menumpuk sedikit demi sedikit di tubuh tanpa kita sadari. Kalau kelelahan dibiarkan begitu saja, kondisi tubuh bisa menurun dan bisa jadi lebih mudah melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Mari kita coba beberapa cara secara rutin untuk menjaga kesehatan, baik fisik ataupun mental. Dengan mempraktikkan 3 poin ini, kualitas tidur Anda akan meningkat secara drastis. Durasi tidur yang ideal adalah sekitar 7-8 jam, tetapi jika kualitas tidurnya baik, Anda bisa bangun dengan segar meskipun hanya tidur 6 jam saja. Poin berikutnya adalah memperhatikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Orang yang mudah merasa lelah mungkin kekurangan vitamin B, zat gizi, dan protein.
Cobalah untuk lebih sering mengonsumsi telur, bayam, dan kacang-kacangan. Atau memberi suplemen vitamin di toko obat ya. Berikutnya adalah berendam di bathtub seperti orang Jepang. Mungkin orang Indonesia belum terlalu terbiasa dengan kebiasaan ini ya. Berendam di bathtub sekitar 10-15 menit dapat membantu melancarkan peredaran darah, sangat efektif untuk mengurangi rasa lelah dan bikin tubuh jadi lebih rileks. Karena itu, orang Jepang sangat menyukai kebiasaan mandi dengan cara ini setiap malam. Berjalan kaki sekitar 20 menit atau melakukan stretching sebelum tidur dapat membantu mengurangi rasa lelah juga. Tapi, hati-hati kalau olahraga yang terlalu berat justru bisa memberikan efek sebaliknya. Yang penting, lakukan olahraga secukupnya sampai tubuh merasa nyaman. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan keadaan sehat dan semangat. Terima kasih. Baik, Otsukare-sama maupun Gokuro-sama, sama-sama ungkapan untuk menghargai kerja keras seseorang. Tapi ternyata kalau salah pakai, bisa jadi sangat tidak sopan. Ini perbedaan dasarnya. Otsukare-sama bisa dipakai kepada siapa saja, baik rekan kerja maupun atasan. Tapi, Gokuro-sama hanya dipakai kepada orang yang posisinya lebih rendah, seperti bawahan atau junior. Jadi kalau bilang, Gokuro-sama, kepada atasan, itu dianggap tidak sopan. Kenapa sering salah? Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada perbedaan kata seperti ini berdasarkan hierarki, jadi ini memang mudah bikin bingung orang asing. Tapi cukup tahu perbedaannya saja sudah bikin kesan sangat berbeda. Di tempat kerja, kepada orang yang mau pulang, bilang Otsukare-sama desita. Kepada bawahan yang sudah selesai kerja, boleh bilang Gokuro-sama. Kepada klien atau mitra bisnis, Otsukare-sama desita adalah pilihan yang aman. Di email internal kantor pun, pembuka Otsukare-sama desu sangat umum dipakai. Sebaliknya, Gokuro-sama desu tidak dipakai sebagai pembuka email. Satu aturan sederhana yang perlu diingat, Otsukare-sama untuk semua orang, Gokuro-sama hanya untuk bawahan. Dengan mengingat satu aturan ini saja, bahasa Jepang di tempat kerjamu langsung naik level. 皆様おはようございます。ここからは日本語でお伝えいたします。本日のテーマはこちら。お疲れ様 vs ご苦労様。どっちが正解？お疲れ様とご苦労様。どちらもお疲れを意味する言葉ですが、実は使う相手を間違えると大変失礼になります。基本的な使い方としては、お疲れ様、同僚、上司、誰でも OK。ご苦労様、目下の人、部下とか後輩に使う言葉で、上司にご苦労様は NG です。なんで間違えるんでしょうかね。インドネシア語には上下関係で言葉を変えるという区別がないため、外国の人がよく間違いやすいポイントでもあります。でも、知っておくだけで印象が全然変わりますよ。では、職場での使い方についてはどうでしょうかね。退勤する人にお疲れ様でした。仕事を終えた部下にご苦労様。お取引先にはお疲れ様でしたが無難です。例えば、メールでの使い方ではどうでしょう。社内のメールなどに書き出しにもお疲れ様ですがよく使われます。ご苦労様ですはメールの書き出しには使いません。注意してくださいね。ではまとめです。お疲れ様は万能。ご苦労様は目下の人の絵のみ使います。この一つのルールを覚えるだけで職場の日本語が格段に上がりますよ。
それではまた次回もどうぞお楽しみに。Terima kasih sudah menonton hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe ya.